30 tahun yang lalu, sebelum peristiwa dengan orang Serawai ini terjadi, Pak Tobing adalah seorang pemuda Batak dari Tapanuli Utara yang direkrut oleh pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja di Curup dan semua distrik lain di Sumatera bagian barat daya. Pak Tobing harus meninggalkan tanah kelahirannya di Tapanuli Utara untuk dipekerjakan oleh Belanda sebagai guru, sekaligus menjadi penerjemah resmi semua dokumen pemerintahan Belanda dan naskah-naskah penting pemerintahan. Pak Tobing mempelajari bahasa setempat. Dia berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan para pemimpin komunitas setempat. Bahkan dia kemudian hari menikah dengan seorang putri dari kepala suku Serawai di Bengkulu. Pak Tobing menjadi keluarga dengan warga setempat dan hal inilah yang semakin menunjang pelayanannya. Istrinya kemudian menjadi pengikut yang sangat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut cerita, Ibu Tobing akan menutup rumahnya untuk beberapa jam setiap pagi hanya untuk berdoa sendirian, terlebih bagi keselamatan orang-orang di Sumatera bagian selatan. Saya percaya doa Ibu Tobing inilah yang mengubah dan menghasilkan banyak orang percaya di Sumatera bagian selatan. Ketika Perang Dunia II pecah, mereka harus pindah ke kota lain, tetapi masih di provinsi yang sama. Ibu Tobing meninggal setelah Perang Dunia II. Pak Tobing berangkat ke Serawai memenuhi permintaan untuk mengajar mereka tentang iman Kristen. Mereka menyambut Pak Tobing dengan hangat. Dia mengajar mereka di sana siang dan malam selama 2 minggu. Pak Tobing menanamkan dasar-dasar iman Kristen dalam bahasa setempat. Sejumlah besar dari mereka kemudian dibaptis. Pak Tobing dan saya pergi ke Batu, Jawa Timur pada tahun 1964 untuk menghadiri konferensi kerja Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia atau YPPII. Ketika itu, WEK Sumatera Selatan masih bekerja sangat dekat dengan YPPII di Batu, Malang. Dalam pertemuan ini, Pak Tobing sharing tentang perbuatan Tuhan di Serawai dan tantangan kebutuhan pelayanan di sana. Menjawab tantangan itu, diputuskan akan mengirim 2 orang mahasiswa senior dari I3 untuk memuridkan yang baru percaya di Serawai. Pada waktu yang sama, tujuan Allah yang lebih besar atas orang-orang yang baru percaya ini berkembang ke level yang lebih luas. WEK di Sumatera Selatan menerima undangan untuk menggembalakan satu kelompok orang percaya dari berbagai latar belakang gereja di pertambangan batubara di Tanjung Enim. Undangan itu dikirimkan oleh Pak Tambunan, seorang anak Tuhan yang beberapa tahun telah memimpin pertambangan batubara ini. Pak Tambunan sedang menjabat sebagai kepala pertambangan di Jakarta pada waktu mengirim undangan itu. Sebagai pendeta yang telah ditabiskan, hanya saya dan istri pada waktu itu yang memenuhi syarat untuk menerima undangan tidak terduga ini. Namun demikian, kami tetap sadar bahwa Tuhan memanggil kami ke Indonesia dengan sangat jelas untuk pelayanan perintisan, bukan untuk menggembalakan jemaat dengan gedung gereja yang besar dengan properti yang luas. Setelah mendoakannya beberapa waktu dan membicarakannya dengan tim WEK di Sumatera Selatan, akhirnya kami menerima undangan tersebut. Ada berbagai perasaan yang luar biasa kami rasakan begitu kami memasuki daerah yang belum pernah kami kenal itu. Sebagian besar jemaatnya adalah para pimpinan departemen di perusahaan pertambangan itu. Bulan pertama kami di tempat yang baru ini adalah masa-masa membangun rasa percaya dan saling menerima antara kami dan jemaat. Tetapi di lubuk hati yang terdalam, kami melihat dan percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar selain hanya menggembalakan gereja yang kemudian dikenal dengan nama Gereja Protestan Oikumene Pusat Tanjung Enim atau disingkat GPO-PTE. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus channel kami ini. Tuhan Yesus memberkati.